ingin sakit, ya Allah saya meninggalnya sekarang, jarang baik, jarang ada, ya namun itu pasti jarang. Dan yang pasti terucap, ya Allah sehatkan saya. Nah, saat ketika kita minta, biasanya kita minta itu pasti sesuai dengan keinginan kita. Kita minta sesuai keinginan Allah atau keinginan kita. Halo. Saat ketika kita minta itu biasanya dan kebanyakannya sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, saya minta yang terbaik menurut-Mu, ya Allah. Ya Allah, saya ingin diberikan terbaik untuk-Mu. Itu sering terucap seperti itu atau memang sering terucap kembali lagi kepada diri kita? Biasanya kan kita lebih sering ya, seringnya ya Allah saya pengen ini ya Allah, ya Allah saya pengen ini ya Allah, betul. Punten, terkadang kalau kita biasanya ini mah, ketika seseorang taruhlah kita sedang kerja di suatu lembaga, kalau ketika diri kita kerja di suatu lembaga dan atasan kita yang suruh minta, kalau kita mintanya banyak dan sesuai dengan keinginan kita, kira-kira sama Kak Cik, atasan kita akan senang atau mungkin bisa kembali menjadi gak suka. Contoh, sekarang semua karyawan boleh meminta permintaannya, ya, boleh meminta boleh menulis, contohnya, boleh menulis sesuai dengan keinginannya, contoh seperti itu. Ya, semua menuliskan, saya pengen naik gaji, saya pengen kerjanya enak, saya pengen kerja sebentar, contohnya. Seperti itu, dan saya pengen honornya yang banyak. Biasanya kan rata-rata seperti itu lah ya. Suatu karyawan, ketika karyawan itu pasti yang diinginkan adalah untuk keinginan dirinya sendiri, betul. Tapi kalau tiba-tiba di situ ada karyawan di antara karyawan yang banyak, dia memintanya ya yang saya inginkan adalah bagaimana perusahaan ini lebih maju lagi. Bagaimana perusahaan ini lebih tertib lagi, perusahaan ini lebih pokoknya lebih baik lagi lah, dan seterusnya. Kira-kira Bu, kalau ada yang karyawan seperti itu dengan karyawan yang ingin yang untuk dirinya, atasannya lebih senang yang mana? Nah, yang buat dirinya sendiri atau memang buat kemajuan perusahaan? Atau mungkin ada lagi, saya mau bagaimana aja untuk atasan yang terbaik, saya akan selalu menerima. Kira-kira Bu, kalau dengan permintaan yang seperti itu atasan akan senang yang mana Bu? Sudah paham lah ya jawaban itu. Begitupun dengan kita. Asal takrahu syai'an. Allah mengatakan, ya, asal takrahu syai'an. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai ketika diri kita merasa terpaksa. Merasa apa? Terpaksa. Wa'asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kenapa? Karena itu adalah merupakan terbaik untuk kita. Saat ketika kita sholat tahajud, sholat duha, kita kerjain rumah, jemput anak sekalipun, bahkan berangkat ke majelis duha ini pun, ya Allah, mudah-mudahan Kau suka, ya Allah. Mudah-mudahan Kau tatap saya dengan rahmat-Mu, ya Allah. Semoga Kau tatap saya ini dengan sayang-Mu, ya Allah.
Enak Bu kalau gitu. Ibu pulang dari majelis taklim, insya Allah hati kita semakin tenang. Betul? Kan kadang kita kadang ada gerepetnya ya, aduh masya Allah ini ngurus hati. Ya, makanya kita sekarang perbanyak sibukkan mengurusi hati kita, bukan mengurusi orang lain. Yang paling mudah memang ngurusin orang lain, Bu, paling mudah. So, paling mudah itu menilai orang lain, udah cepat. Si ibu itu pakai baju itu coba cocok banget. Anak saya ini kadang sering komen, Umi menor banget, mau kemana? Anak saya, Umi lipstiknya nggak cocok, itu cepet banget. Kenapa? Karena nanti tadi cepet. Padahal, ya kalau saya senang anak udah biasa, karena memang seperti itu. Karena saya sering nanya, cocok nggak? Enggak, Mi, jelek. Ya saya segitu itu. Mau sama anak yang kecil, yang gede, apalagi kalau yang gede itu cepet banget komen. Umi tumben banget sih. Ya seperti itu. Jadi saya memang senang, saya biasa sama anak. Jadi kalau kita, ternyata itu Bu, respon cepat. Ketika mata itu cepat sekali respon. Maka kita hati-hati ketika diri kita selalu melihat kepada kita. Makanya ketika diri kita kenapa tawajjuh itu senantiasa melihatnya ke sebelah kiri? Karena disinilah tempatnya Allah. Yang harus kita lihat hanya Allah. Yang harus lihat hanya diri kita. Yang hanya kita terus dilihat itu bagaimana apa yang keluar dari diri kita. Insya ya Bu, jadi ngolah apa? Ngolah rasa, ngolah hati, ngolah pikiran. Oh, itu perjuangan sekali Ibu, sampai nisan, sampai ngobrol keringetan, itu memang betul perjuangan ya. Tetap kita harus berjuang. Insya Allah biar apa yang kita lakukan senantiasa Allah tuh suka sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, itu berharap kepada manusia. Kalau kepada Allah kan berjuang. Yang kerja itu berharap kepada Allah. Allahumma itu berharap kepada manusia. Contoh, Ibu, saya kerja nih, biar contohnya ya, biar nanti kerja di rumah, beres-beres di rumah, biar suami makin sayang sama saya. Contohnya, Ayo sudah terang tuh, ini sudah buka. Contohnya, itu kan salah satu bentuk kepada manusia. Ataupun lagi, ibu dan bapak hadir di tempat kerja, saya biar rajin di tempat kerja, biar nanti bos saya lihat, biar atasan saya suka, hati-hati, biar nanti saya bisa naik pangkat, naik jabatan dan lain sebagainya. Hati-hati ketika diri kita berharap untuk itu, untuk manusia, maka tadi termasuk orang yang mengalami kemunduran. Kenapa? Karena sudah menjadikan bahwa itu semua adalah kita menduakan Allah dan kita sudah berharap kepada manusia. Atau contoh lagi, contoh ya, biasanya nih contohnya, saya biasanya nih kalau berangkat sama si ini nih, nanti saya biasanya paling ditraktir. Nanti kalau saya jalan sama ini, si ibu ini, nanti saya biasanya saya ditraktir nih, ya. Apa-apa mau nggak saya jalan gitu ya. Nah seperti itu hati-hati ya. Ya, kenapa? Karena tadi ketika kita sudah berharap kepada manusia, ya maka disinilah kita mengalami kemunduran. Intinya Allah adalah segala sesuatu mengharapkan dari manusia, entah itu balasan, entah itu kebiasaan yang kita lakukan, kita berharap dari manusia, maka mudah-mudahan ini kita bisa berubah. Bisa mengolah mengolah hati, mengolah rasa, mengolah pikiran. Kita harus sinkron, hanya semata-mata
semata hati kita, rasa kita, ya, pikiran kita, hanya Allah lah tujuan kita. Hanya Allah tujuan kita. Yang suka siapa Bu? Allah. Yang melihat Allah. Yang membalas, yang memberikan Allah. Yang menilai. Jadi cukup kita merasakan udah Allah aja. Kenapa? Oh Allah yang paling kaya, orang Allah yang maha memberi, orang Allah yang maha segalanya. Ngapain lagi kita berharap kepada manusia? Betul? Ya. 86. Ya, jadi kita sekarang kalau udah, yang penting Allah suka. Ya, saya bilang, ya Allah yang nilai. Khawatir tadi kita bukan mengalami kemajuan, tetapi kita mau bikin dari kemudian. Dan kita, umur kita kembali tidak ada yang tahu. Seandainya kita sedang berharap kepada manusia, ternyata kita alhamdulillah meninggal. Ya, jangankan kepada atasan, jangan kepada istri, kepada anak dan kepada suami atau kepada istri sekalipun, harapan itu kita kosongkan. Kita kosongkan. Nah, kosongnya zero kita kembali ke kita. Cukup Allah yang menilai, cukup Allah yang memberi balasan, cukup Allah lah yang memeriksa hati kita, yang menilai hati kita. Insya Allah, biar tidak ada kecewa. Jangan ada kecewa ya. Nah, dan juga selain kecewa, biar apa? Biar tidak sia-sia. Coba ibu kalau capek ya, ibu udah kerja ini ternyata cuma gini doang. Bagaimana kalau Allah hal yang kecil sekalipun, ya lihat saja ketika perempuan yang tidak baik ya, punten ketika yang dikisahkan perempuan yang tidak baik ternyata karena dengan sayangnya memberikan minum kepada kalbun, kepada anjing yang sedang kehausan, ternyata itu yang membuat Allah suka. Hal yang kalau kita kan manusia, sok-sokan nih perempuan yang baik, berarti begitu ya. Kalau kita manusia, sok-sokan malah dia ngasih minum kepada anjing, ngurusin aja diri sendiri. Berarti itu kan kalau kita manusia. Tetapi kan Allah yang akan melihat ketulusannya, Allah melihat kebaikannya, karena sayangnya kepada makhluk, ternyata itu yang membuat Allah suka dan membuat dia diterima tobatnya sampai dicapai akhir syurga. Ya, nah kita mudah-mudahan ya kalau kita mau tadi berharap kepada manusia, banyak capeknya, banyak lulus dadanya. Saya udah berbuat baik. Ada kalau pas saya sombongnya saya udah begini. Kalau kata saya kalau lagi sombong ya. Tapi kan ternyata buat apa sih? Allah tuh sudah menegur ya. Kalau saya kembalikan lagi, maka mudah-mudahan kita semuanya ya kita sama-sama. Saya juga sama ibu dan bapak sama sedang mengolah hati, sedang mengolah rasa. Terkadang banyak yang terlihat sama orang lain begini kok begitu. Nah, sekarang kalau ada yang menilai A, B, C, tinggal bilang nggak apa-apa. Tinggal bilang apa Bu? Nggak apa-apa. Sekali lagi. Kalau ada yang menilai kepada kita, tinggal bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tinggal bilang gitu aja, biar apa? Biar kita terobati. Nggak apa-apa. Oh, ada yang suka, nggak apa-apa. Yang penting mah Allah suka. Contohnya ya, ada yang orang yang tidak suka ataupun yang suka, kita tetap sama rasanya. Harus sama rasanya seperti halnya ya. Kopi dan gula, ketika kopi dan gula di situ orang mengatakan manis karena gula. Ada. Ketika kopi dan gula gitu ya, yang disebutnya ketika kopi dan gula manis ya, ini kopi ini manis banget. Ketika kopi dengan teh disebut manis gitu ya, tehnya ini. Tapi saat penyakit dibilang
penyakit gula kasihan amat gitu ya. Nah itu kan nggak jadi masalah. Maka ketika diri kita mungkin saat baik dinilai A, saat ketika tidak baik kita dinilai B, mudah-mudahan kita melihat Allah perjuangan kita, bagaimana sedang mengolah hati ini, bagaimana diri kita sedang memperbaiki hati ini, memperbaiki rasa ini, dan memperbaiki pikiran kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita, mengarahkan kita agar hati ini terjaga dari harapan-harapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan jadi setiap doa kita ujungnya kita sisipin, ya Allah, seandainya ini yang terbaik menurutmu, silakan berikan kepada kami. Tapi kalau seandainya ini tidak baik bagiku, maka tolong jauhkan kami. Insya Allah. Ya, jadi doanya biar apa? Biar sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita minta boleh, silakan. Untuk minta itu tidak ada batas. Silakan minta. Bahkan minta yang terbaik sekalipun, bahkan mungkin di luar nalar kita sekalipun, ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan Allah itu semakin suka kepada kita. Karena apa? Karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mohon doanya kepada ibu dan bapak semuanya. Bukan berarti kami sudah baik, tidak. Kami pun sedang berusaha. Ya, bukan berarti di atas kursi di sini lebih baik. Kita sama-sama sedang memperbaiki, sedang mengolah hati, sedang mengolah rasa, sedang mengolah pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama baik di hadapan Allah. Kita bisa bersama-sama sampai menuju jalannya Allah yang tanpa batas, yang penuh dengan keberkahan, yang mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada hadirin walikulli yatim salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Dan mungkin satu lagi terakhir ya, saat ketika kita berdoa kan kita biasanya memfasih ya, kita doain buat suami, kita doain buat anak, betul nggak Bu? Betul. Jangan lupa ibu-ibu jangan sibuk memikirkan orang lain, pikirkan juga doa untuk kita. Ya, kenapa? Ya Allah, jadikan kami istri-istri yang solehah, yang seperti Sayyidah Khadijah, yang seperti Sayyidah Aisyah, dan juga mudah-mudahan kita bisa tambah setambah Sayyidah Fatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi kita bukan doa untuk anak saja, jangan lupa doa kita juga untuk kita. Ya, biar apa? Biar kita nanti bisa bersama-sama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, serta Sayyidah Aisyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga bapak-bapaknya mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin seperti pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mudah-mudahan seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan hadini walikulli niyatin salihah. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat. Dan hadini walikulli niyatin salihah barakati wa karamati syai'an su'aid. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين.